Tetapi di keluarga latihan ini saya sudah lihat bukti nyata. Amin. Bahwa semuanya apa? Saling membantu dan saling mengasihi. Katakan kanan kiri, saling membantu, saling mengasihi. Yang sebelahnya bilang, ayo semangat. Katakan bersama saya, dalam 20 menit ini saya tidak akan ngobrol sendiri. Oh, kok gak ada suaranya? Dalam 20 menit ini saya tidak akan ngobrol sendiri. Saya akan serius dengan firman Tuhan. Amin. Itu penting. Kalau kita nggak punya semangat gairah untuk dengar firman Tuhan, nanti baru makan bakpao, biapong, lupa apa yang disampaikan. Bersyukur pada Tuhan, saya pelayanan saudara dari remaja, saya udah khotbah saudaraku. Saya dari remaja udah khotbah, kemudian masuk sekolah teologi di Petamburan, kemudian masuk sekolah lagi di Youth with a Mission saudaraku. Dan saya di Bandung sudah melayani di tim penggembalaan. Kemudian kami pindah di Bali bersama istri saya, dan kami bersama Bule sama kita juga tim penggembalaan. Dan semuanya boleh katakan di sana nggak pernah ada pendeta, bilangnya pastor Yus panggilnya. Saya bersyukur sekarang keadaan mama saya yang di rumah sakit Premier Bintaro sudah koma, dan saya bilang, mah cepat pulang kalau sudah siap, cepat pulang kalau sudah selesai waktunya. Dan saya ketemu dengan orang yang menunggu seorang ibunya, dan dia lihat saya tatap menatap, dia tatap saya tatap balik ibu-ibu itu. Saya tunduk lagi malu, dia tatap saya tatap lagi, ibu itu nunduk. Ternyata dia bilang sama Suster Ana, itu Suster Ana itu yang caregiver yang ngurus mama saya. Dia bilang gini, suster, itu pendeta yang khotbah kira-kira 18 tahun lalu, dia masih ingat wajah saya yang imut-imut ini, saudara. Nggak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan dia bilang, iya itu pendeta Yusuf yang dulu khotbah di Aus. Oh, tepuk tangannya kalau sedikit amat sih. Nah, bayangin 18 tahun lalu dia masih ingat saya khotbah. Berarti ada kenangan yang manis, saudara. Haleluya. Padahal dia Katolik, diajak ke gereja GBI. Dan kebetulan 18 tahun lalu saya khotbah, dan dia bilang, suster, kayak saya nggak asing dengan wajah bapak itu. Oh iya, dia pendeta kan? Iya, dia melayani waktu dia khotbah, dan dia ingat 18 tahun yang lalu. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Nggak peduli mau PDM, PDT, PDP atau PPD, saya nggak peduli, I don't care. Yang penting kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Kasih, saling membantu. Ibrani 13 ayat 1. Itu hal yang mudah sekali kita katakan, tapi sukar sekali. Kadang kita bicara bukan hanya kita bicara kasih, tapi yang kita katakan kisahnya saja, benar ya? Kisahnya dia so kasihan dia, dodo kasihan, tapi gak ada kasihnya. Dan hari ini saya mau kita semua belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Perayaan Paskah bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, penderitaan Yesus. Dan dia bangkit. He rose again, dia bangkit. Dan dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Oh, amin yang kencang, amin. Nah, saya percaya bahwa saat kita merayakan Paskah, dia benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa. Itulah bukti kasih Tuhan. Kalau orang berkata, oh yang penting Paskah saja, Natal juga penting, saudara. Tanpa kelahiran nggak ada Paskah, nggak ada kematian. Jadi Paskah itu bukan hanya Paskah saja yang penting, tapi Natal pun juga penting. Itu satu rangkaian yang luar biasa untuk penebusan dosa yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Tetapi Paskah di mana Tuhan benar-benar hadir untuk kita. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib, darahnya tertumpah. Dan di situ waktu dia dikubur, Maria Magdalena datang ke sana, ke kubur, saudaraku. Maria Magdalena berkata begini, Bapak, tukang kebun, apakah engkau melihat Tuhanku yang dikuburkan di sini? Tukang kebun berkata, saya nggak lihat. Dipikir tukang kebun itu adalah Tuhan. Kemudian Maria Magdalena berbalik pada batu itu, dan dia melihat Yesus, batu itu sudah terguling. Dan Yesus duduk.
duduk di depan dan berkata, Mary, Maria. Langsung dia berkata, oh Rabuni, Tuhanku, ya Allahku. Saudara, bukti bahwa Tuhan kita ajaib dan hidup. Batu itu tidak bisa menutup, batu itu tidak bisa membuat Yesus ada di dalam kuburan itu. Tapi batu itu tergolek, batu itu terbuka. Itu menandakan bahwa kuasa Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Bilang kanan kiri, Yesus mau bangkit. Oke, haleluya. Yesus kita bangkit. Dan dia sangat luar biasa. Baca ayatnya bersama-sama saya. Ibrani 13 ayat yang pertama. Yuk, siapa yang tahu ayat ini pasti bisa dihafalkan. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Bahasa Yunania, Philadelphia, Meneto. Saudara, katakan bersama saya, Philadelphia, Meneto. Artinya adalah gabungan dari dua kata, yaitu philos, yaitu kasih, dan adelpos. Saudara kita ini, semua keluarga lapian adelpos. Dalam konteks perjanjian baru ini merujuk pada persaudaraan kasih antar sesama, antar keluarga. Dan saya berharap setiap kita mengamalkan kasih Yesus itu dalam kehidupan kita bersama. Saudara yang kasih Tuhan, dan meneto adalah bentuk kata kerja dari meno dalam perintah, artinya bukan sekedar ada, tetapi tetaplah tinggal. Meneto, menetap, tetap tinggal dalam kasih itu. Kalau kita semua gak tinggal dalam kasih itu, kita hanya tinggal dalam kisah itu, saudara. Tapi kalau kita tinggal dalam kasih itu, berarti kita bisa menetap, terus berlanjut, jangan berhenti, gaspol, berlanjutlah terus. Penggunaan kata ini artinya setiap kita harus nature kita penuh dengan kasih Tuhan. Kalau penuh kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti berlandaskan kasih. Katakan dahsyat. Pasti berdasarkan apa? Kasih. Dan saya percaya nature setiap kita, orang-orang lapian adalah penuh dengan kasih. Katakan amin. Haleluya. Meneto, terus berlanjut kasih itu. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti tahun depan sampai akhir hidup kita. Meneto, berlanjut kasih itu. Kita lakukan, kita laksanakan supaya kasih Tuhan terus membara. Burning, burn out. Burning semua. Jangan sampai burn out, saudaraku. Benar-benar memancar dalam kehidupan kita. Lakukan itu. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Puji Tuhan. Sebetulnya saya agak flu bintang ini, Son. Tapi saya bersyukur ada kesempatan ini. Karena tiap hari jaga mama di Premier Bintaro. Tapi saya yakin saya punya kasih. Tanpa kasih, saya capek, Son. Bayangin tidur di sana, saudara. Tapi bagi saya tak apa-apa. Itu adalah bukti bahwa kita saling mengasihi. Jangankan orang tua sendiri, pada orang lain aja kita bisa mengasihi. Karena apa? God is love. Katakan bersama saya, God is love. God is love. Atau love is God. Gak bisa dipisahkan. Tuhan itu kasih sendiri, bukan bagian dari kasih. Tapi Allah itu kasih. God is love. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Love God, love people. Katakan amin. Tanpa kasih itu semua sia-sia, saudara. Kalau orang Kristen tidak punya kasih yang sungguh-sungguh, sia-sia, saudara. Benar. Berarti kita belum menerima kasih Yesus yang masuk dalam hidup kita. Sehingga kita hanya berkata, aku bisa melakukan karena kekuatan diriku. Tapi kalau kasih itu yang menggerakkan kita, yang mendrive kita kasih Tuhan, maka kita bisa mengasihi tanpa pandang bulu, tanpa lihat suku, tanpa lihat kemampuan dia bisa membalas atau enggak. Kita lakukan saja bagian kita. Dan semuanya Tuhan catat. Ayat selanjutnya 1, 2, 3 13 ayat 16 bersama-sama ya. Dengan keras 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat apa? Berbuat baik. Dan memberi. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada. Oh haleluya. Di sini semangat, di sini sedikit semangat, di sana luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Janganlah kita berbuat baik, janganlah kita lupa berbuat baik. Terus korban-korban yang demikian
itu berkenan kepada Allah. Artinya apa? Semua dicatat dalam buku kehidupan. Apa yang kita lakukan baik atau buruk, itu Tuhan lakukan. Ada istilah yang berkata gini, kasih ibu sepanjang masa tak terkira. Sepanjang masa apa? Kasih bunda kepada beta. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Dia mengasihi, Dia memberikan segalanya untuk hidup kita. Saudara, siapa yang kurang menerima kasih Tuhan malam hari ini, atau kasihnya mulai luntur pada Tuhan, sudah mulai malas untuk ibadah kepada Tuhan, sudah mulai terserah ya Tuhan, zaman semakin susah, zaman semakin rumit, saudara. Ekonomi politik gasal, semua perang, minyak mulai mahal. Tapi kalau kasih Tuhan menetap dalam hidup kita, jangan khawatir, Tuhan pasti membela setiap kita. Amin. Aminnya kecil, amin. Biarlah kasih itu terus menetap dalam hidup kita. Lakukan yang baik. Orang mau lakukan yang baik sama kita, terserah. Tugas kita apa? Berbuat baik, berbuat baik. Karena kasih Tuhan menetap, meneto menetap dalam hidup kita. Haleluya. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa, oh, dengan apa harus kuberikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu pada diriku. Tahu lagunya itu? Bagimu ya Tuhan semua segala. Mana suaranya sih? Bagimu ya Tuhan sebab kasih sayangmu. Tahu lagu itu kan? Oh, kasih puji om. Bagimu ya Tuhan semuanya segala pujian bagimu ya Tuhan buat kasih sayangmu dengan darahmu kuat aku ditebus dengan kuasa-Mu. Ku ditinggikan bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lagu ini sangat menginspirasi saya. Oh, dengan apa hendak kubalas kasih Tuhan. Sepanjang umur hidup saya melayani Tuhan, saudara, supaya kenal ya siapa YSL ini. Dari remaja saya sudah khotbah, saudara. Dari sekolah minggu ngajar sekolah minggu. Kalau sekarang ini saya pindah Jakarta, itu sekarang di misi kemana-mana, saudara. Ke Papua, ke Batam, Singapura, Malaysia. Bisa kemana-mana. Kalau dulu satu bendera. Bahkan saya sudah masuk beberapa gereja. Tapi sejak di sini saya misi. Bahkan misi pun tidak dibayar. No problem. Tuhan yang bayar saya. Katakan amin. Jadi saya bekerja. Saya bekerja dengan tangan saya. Tapi saya melayani tanpa melihat amplop, saudaraku. Ada teman-teman saya bilang amplopnya nggak penting, yang penting isinya. Tapi saya nggak suka. Itu canda-canda mereka ya. Amplopnya nggak penting, bro. Yang penting isinya. Saya tulus melayani Tuhan. Kalau dikasih terima, nggak dikasih, saya diundang lagi melayani Tuhan. Karena melayani itu suatu kehormatan buat saya. Jadi kalau saudara biar kenal siapa sih Yusuf, dia Pak MC terus. Tapi sebenarnya saya melayani Tuhan dari sejak kecil. Di mana Tuhan mendengar, saya mendengar suara Tuhan. Waktu saya berdoa puasa 3 hari, Tuhan bicara. Waktu saya mau kuliah, Tuhan saya mau kemana nih? Audible datang. Jangan takut akan masa depanmu. Kamu akan kupakai menjadi alatku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya kok remeh-temeh. Jangan takut akan masa depanmu. Digaji gak digaji dalam pelayanan biasa, saudara. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi saya. Apa sih yang kita bisa berikan sama Tuhan? Hitung-hitungan sama Tuhan. Oh, di sana amplopnya besar. Enggak, saya nggak main itu, saudara. Nggak dikasih pun saya datang. 5 hari ngajar, saudara, di puncak.
Jumat, Senin, Selasa sampai Jumat. Sehari 3 sesi. Kak, mereka panggilnya kakak. Kak, minta nomor rekeningnya. Kami mau transfer karena kami gak ada dana. Saya kasih rekeningnya. Sampai sekarang gak ditransfer. Tapi saya diundang lagi, maka saya datang. Gak datang, saya datang, saudaraku. Karena saya semangat, saudaraku. Semangat untuk melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Karena Yesus sudah berbicara. Allah sudah berbicara di telinga saya. Don't be afraid, jangan takut Yesus. Makanya saya gak pernah khawatir, saudaraku. Ya, walaupun tompes, kantong kempes, I don't care. Sebab Yesus ada dalam hati kita. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Biar bangun saudara di sana. Saya yakin bahwa setiap saudara kalau mengenalkan kasih Tuhan, mau menerima kasih yang sempurna, love of God itu, saudara bisa membagikan bagi banyak orang tanpa pandang bulu, tanpa perhitungan, tanpa menuntut balik. Karena kasih Tuhan tidak pernah menuntut balik dalam kehidupan kita. Main itu menetap, kasih itu mendorong drive kita every day. Apapun yang kita lakukan di drive oleh kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan dan memberikan hidupnya bagi kita. Katakan amin, haleluya. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Dia selalu memberikan support kasihnya, supply kasihnya bagi kita. Maka kalau orang penuh dengan kasih Allah, kelihatan di mukanya, saudaraku. Amin. Yuk nyanyi itu. Kulihat di wajahmu, tengok dong, kemuliaan Raja. Orang yang penuh kasih Allah gak cemberut. Coba saudara bilik seperti saya, victory. Taruh di bibir saudara. Semua. Kau lihatin saya sih. Terus saudara tarik ke bawah. Waduh, cantik ya. Coba sekarang dorong ke atas. Victorious, pemenang. Selalu senyum, keep smiling. Disakitin orang, keep smiling. I don't care. Ntar balasannya Tuhan yang balas. Katakan amin. Gak pernah saudaraku ragu akan kasih Tuhan. Maka kemanapun kita melayani Tuhan, apapun jabatan saudara adalah imam Tuhan. Katakan amin. Apapun pekerjaan saudara, dimanapun, di kampus, di pekerjaan, di rumah pun masak. Haleluya saudara. Imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan to the marvelous light, hidup yang luar biasa, cahaya, kemuliaan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kemuliaan yang dahsyat. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya waktu mengajar 5 hari itu sudah gak dapat amplop. Tapi 5 hari kemudian saya mendapatkan 100 juta lebih. Dari apa saudara? Teman saya jual rumah melalui saya. Dalam hitungan detik itu rumah terjual. Tuhan gak pernah berhutang ya Bu Mercy. Tuhan gak pernah berhutang. Dalam hitungan detik itu rumah terjual di Bintaro. Dan saya mendapatkan 100 juta lebih. Seperti itu cara Tuhan memelihara kita. Jangan pernah saudara pelit. Apalagi kikir sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Kemana saya melayani gak digaji, gak dibayar, no problem. Berangkat ke Batam, Bintan, Malaysia nyebrang pakai speedboat, sampai sana. Malaysia, Singapura, ke TKI, TKW di sana. Tapi mereka punya semangat melayani Tuhan. Dan itu yang membuat saya terbakar oleh kasih Tuhan. Biarlah hidup saudara dan saya terbakar oleh kasih Tuhan. Amin. Biarlah saudara malam hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu yang sempurna. Penuhi aku dengan kasih-Mu yang mula-mula. Sehingga aku merasakan kasih dari Tuhan yang dahsyat. Kasih yang luar biasa. Yang membakar. Burn our heart. Membakar hati kita. Sehingga itu yang mengubahkan banyak orang menerima Tuhan Yesus. Kalau hidup saudara begini terus, bagaimana orang percaya Tuhan? Jalan begini. Gini dong. Tuhan, anak Tuhan itu semangat gitu loh. Orang lihat jangan hanya salib yang besar, tapi hatinya yang besar. Makna salib itu memenuhi hati kita, sehingga kita bisa mempengaruhi banyak orang dengan cara hidup kita. Katakan amin. Amin. Yang kecil katakan amin. Jadi lain kali undang saya lagi ya. Gak usah dibayar, gak apa-apa. Halo, hamba Tuhan di sini. Kalau ada pelayanan undang saya, gak usah dibayar.
Saya nggak butuh bayaran, amin. Nggak butuh amplop, yang penting isinya. Nggak begitu. Benar saudaraku. Bukannya sombong, tapi benar-benar kita mau hidup melayani Tuhan. Dan kita berkata, I surrender all, I surrender all. Amin. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Kapan lagi kita melayani Tuhan? Kalau bukan sekarang. Kalau bukan saudara, siapa lagi? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Yesusku dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil katakan, Yesusku dahsyat. Ma tombol-tombolan, wow, ma umpus-umpusan. Saling mengasihi, satu demi lain saling bergandengan tangan. Haleluya. Kita naikkan satu pujian bersama-sama. Bagimu ya Tuhan tadi. Ayo. Bagimu ya Tuhan, saling bergandengan tangan. Segala pujian bagimu ya Tuhan, sebab kasih sayangmu bersama-sama dengan darahmu ku telah ditebus, dengan kuasamu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu. In English, to God bring glory. Bersama-sama angkat tangan. To God be the glory. Lebih keras. To God be the glory. Kemuliaan Tuhan dalam tempat ini. To God be the glory for the things He has done. By His blood He saved me, He has saved. By His power He raised me. To God be the glory for the things He has done. Haleluya. Kasih Allah di tempat ini, saya rasakan hadirat Tuhan. Saat kita menyanyikan lagu ini, saya merasa hadirat Tuhan sedang melawat saudara. Engkau sudah mulai kehabisan kasih itu. Anda yang sedang burn out, sudah hilang kasih kepada Tuhan, bangkit kembali, nyalakan kembali. Dan kita saling mengasihi di tempat ini. Bukan hanya tempat ini saja, dimanapun di keluarga kita, saling mengasihi, saling membantu. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Nature kita adalah nature kasih. Karena Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita semua. Bapa, kami berdoa bersama-sama. Engkau jamah anak-anakmu yang sedang mengalami masalah. Seperti jalan buntu yang mereka hadapi. Seperti kubur itu tertutup. Tapi saya mau katakan, batu itu sudah terguling. Masalahmu sudah Tuhan buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan apapun penyakitnya. Tuhan tolong yang sedang mengalami pergumulan, jodoh, karir, ekonomi, pasangan, atau mental illness, atau sakit Tuhan yang lain yang kami tidak tahu. Tapi kami berdoa bersama-sama keluarga besar Lapian dan perayaan Paskah, supaya kasih Tuhan dicurahkan, mujizat Allah terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus, kasih karunia Allah turun atas kami semua. Urapi kami semua Tuhan, biar kami mengalami kasih yang membara, kasih Tuhan yang membentuk kami untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut pelayan Kristus yang militan, penuh dengan kasih. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan tercurah untuk kami semuanya. Biar kasih Tuhan memenuhi hidup kami, sehingga kami digerakkan, didrive, melangkah, terus menetap dalam kasih yang tidak terbatas. Penuhi kasih itu, penuhi kasih-Mu,
atas hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Lebih keras lagi, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selamat Paskah, keluarga besar Labihan. Sejamur tetap baik Tuhan.